Permisi, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Silakan duduk, Mbak. Baik Bu. Gimana kabarnya, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah baik Bu. Tapi akhir-akhir ini tuh saya merasa berat badan saya tuh bertambah dan juga pola makan saya berantakan. Nah, saya direkomendasikan teman saya untuk konsultasi gizi di rumah sakit ini Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Adrina, ahli gizi dari Rumah Sakit UPY. Di sini saya akan membantu Mbak dalam melakukan konsultasi gizi untuk menyelesaikan keluhan maupun masalah yang sedang Mbak alami. Apakah Mbak bersedia? Iya Ibu, bersedia. Sebelumnya nama Mbak siapa dan usianya berapa? Saya Rima Ibu, usia 29 tahun. Ya. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konsultasi? Baru pertama kali Ibu. Baik, ini Mbak Rima ya. Datanya sudah saya terima ya Mbak. Tadi sebelum kesini sudah dilakukan pengukuran berat badan sama tinggi badan. Apakah betul Mbak? Betul Ibu. Oh ya, di sini berat badan Mbak Rima itu 72 kg, terus tinggi badannya 158 cm. Nah, setelah saya lakukan perhitungan IMT, Mbak Rima itu hasilnya 28,9. Itu masuk ke kategori obesitas 1. IMT itu apa ya Ibu? Oh iya, jadi IMT itu perhitungan untuk mengetahui status gizi seseorang bisa didapatkan dari perbandingan antara berat badan sama tinggi badannya. Untuk normalnya dewasa itu sekitar 18,5 sampai 25. Belakangan ini apakah Mbak ada keluhan? Kalau akhir-akhir ini sih saya cuma ngerasa gampang capek, kayak emas-emasan gitu Bu. Terus juga sering ngantuk, mungkin karena kebanyakan makan gitu. Kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari Mbak ngapain ya? Kalau saya tuh Senin sampai Sabtu itu saya bekerja, terus kalau Minggu cuma istirahat di rumah aja Ibu. Baik, pekerjaan Mbak Rima itu apa dan gimana Mbak kerjaannya? Saya kerja kantoran Bu. Setiap hari itu saya duduk di depan komputer dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus malamnya itu ya saya cuma istirahat Ibu. Terus kalau hari Minggu atau hari libur gitu apakah ada aktivitas misalnya olahraga gitu Mbak? Nggak ada sih Bu, saya cuma beres-beres rumah aja. Ibu nggak pernah olahraga juga. Oh ya. Sekarang saya akan melakukan recall itu untuk mengetahui makanan sama minuman apa saja yang Mbak konsumsi mulai dari bangun tidur kemarin pagi sampai terakhir tadi pagi ya Mbak. Boleh tolong disebutkan makanan atau minuman apa saja yang dikonsumsi dan jumlah porsinya Mbak? Kalau kemarin pagi itu saya sarapan 2 centong nasi Bu. Oh ya, centongnya centong plastik atau centong magicom Mbak? Centang plastik Ibu. Terus sayurnya itu saya makan sayur sop sama ayam goreng 2 potong. Ayamnya bagian apa ya Mbak? Bagian sayap Ibu. Terus itu siangnya saya makan nasi padang. Lauknya itu daging rendang sama kerupuk. Terus sorenya itu saya nyemil es krim. Berapa banyak Mbak? Kira-kira 2 scoop es krim Ibu. Baik, ada lagi Mbak? Terus saya juga nyemil tempe goreng tepung itu 3 potong Ibu. Terus malamnya itu saya makan nasi 1 centong plastik sama sayurnya itu oseng bihun goreng sama sosis juga kerupuk Bu. Terus minumnya juga es teh. Terus jam 10-an malam itu saya nyemil martabak telur 3 potong sama minum es susu coklat Ibu. Baik, kalau tadi pagi Mbak Rima konsumsi apa? Kalau tadi pagi itu saya makan 2 centong nasi goreng sama nyemil pisang Ibu. Oh gitu ya Mbak. Baik. Mbak Rima itu suka makan sayur atau buah-buahan nggak ya? Kebetulan saya nggak suka buah-buahan Ibu. Saya kalau buah biasanya cuma nyemil pisang sama alpukat. Kalau sayuran itu saya lebih suka sayuran yang bersantan Ibu. Kalau minum air putih sering nggak Mbak? Lumayan Ibu. Biasanya saya minum 9 gelas per hari Ibu. Baik, akhir-akhir ini Mbak Rima apakah suka begadang sama sering ngemil makanan pas malam? Belakangan ini ya Ibu, saya sering begadang sambil ngemil keripik, kalau enggak juga gorengan, kalau enggak ya martabak manis Bu. Baik, sekarang saya akan menganalisis dulu
jumlah asupan makanan yang Mbak konsumsi, kemudian akan saya bandingkan dengan kebutuhan hariannya ya Mbak. Sambil menunggu mungkin Mbak Rima bisa membaca dulu leaflet mengenai obesitas. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa Mbak tanyakan. Baik Ibu. Di sini tuh dijelaskan dampak obesitas itu salah satunya diabetes mellitus. Nah, kenapa bisa gitu ya Ibu? Obesitas itu salah satu faktor pemicu munculnya diabetes mellitus tipe 2 ya Mbak. Jadi ketika seseorang berat badannya itu naik, otomatis kadar lemak tubuhnya itu juga meningkat, yang bisa menurunkan kinerja insulin dalam mengontrol glukosa darah. Nah, keadaan tersebut itu bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Apakah sudah jelas, Mbak? Sudah jelas Ibu. Baik, jadi berdasarkan analisis perhitungan saya tadi, total jumlah asupan makanan yang Mbak konsumsi itu melebihi kebutuhan harian Mbak Rima. Terutama asupan karbohidrat sama lemaknya ya Mbak. Mungkin ini bisa berhubungan juga sama hasil IMT yang di awal tadi. Kalau Mbak Rima itu menunjukkan kategori obesitas tingkat 1. Gitu ya Mbak? Oh, kok bisa begitu? Kira-kira kenapa ya Ibu? Jadi itu bisa terjadi karena jumlah porsi makan Mbak Rima meningkat. Terus Mbak Rima juga suka ngemil. Terus disebutkan juga kalau Mbak Rima suka sayur, tapi sayurnya yang bersantan. Terus ada kerupuk sama gorengan. Nah, santan sama gorengan yang minyak-minyakan begitu, kandungan lemaknya tinggi Mbak. Terus Mbak Rima juga suka makan es krim, terus minum es teh, ada martabak manis juga, es susu coklat. Nah, itu kandungan gulanya juga cukup tinggi. Jadi makanan yang tinggi lemak sama tinggi gula bisa memicu terjadinya obesitas. Kalau selain dari makanan, penyebab lainnya apa ya Ibu? Penyebabnya mungkin bisa dari kurangnya aktivitas fisik, olahraga, sama genetik juga. Nah, di keluarga Mbak Rima sendiri apakah ada yang mengalami obesitas? Kebetulan ada Ibu. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor pemicu Mbak Rima mengalami obesitas ya Mbak. Oh, jadi saya harus gimana ya Bu? Soalnya tuh saya akhir-akhir ini tuh stres Bu. Jadi pelariannya ya makan banyak. Gitu ya Mbak. Baik, kalau gitu kuncinya yang pertama itu Mbak Rima harus jaga pikiran, jangan sampai stres dulu. Nah, kalau pikirannya Mbak Rima sudah rileks, Mbak Rima bisa mulai merubah pola makan atau kebiasaan makannya dengan diet rendah kalori yang akan saya berikan nanti. Diet rendah kalori itu apa ya Ibu? Jadi diet rendah kalori itu diet yang diberikan untuk pasien yang obesitas. Nah, prinsipnya bisa dengan mengurangi jumlah kalori di setiap makanan perharinya untuk mencapai status gizi atau berat badan normal. Caranya gimana ya Ibu? Mungkin misalnya nasi putih bisa Mbak Rima ganti pakai nasi merah. Terus sayur-sayur yang bersantan tadi bisa diganti dulu pakai sop. Sayur asam, bening, bayam gitu ya Mbak ya. Baik. Terus lauknya juga hindari dulu yang goreng-gorengan. Bisa diganti dengan kukus atau pemanggang, tapi tetap tanpa minyak ya Mbak. Nah, selain itu ngemil gorengan sama yang manis-manis juga dikurangi dulu ya Mbak. Mungkin ngemilnya bisa diganti sama yang lebih sehat kayak buah-buahan, misalnya buah jeruk, apel, anggur gitu. Terus kalau yang kayak buah pisang sama alpukat itu sebaiknya kurangin dulu ya Mbak, soalnya kandungan lemaknya itu cukup tinggi. Nah, untuk bahan makanan atau jenis makanan yang harus Mbak batasi atau yang dianjurkan itu sudah saya cantumkan juga di leaflet ya Mbak, nanti bisa Mbak baca kembali. Baik Ibu. Nah, selain dari makanan, Mbak Rima juga perlu diimbangi dengan melakukan aktivitas fisik
Terus juga olahraga rutin minimal 30 menit ya Mbak. Misalnya kayak jogging, terus bersepeda atau senam gitu. Karena olahraga itu bisa membantu membakar lemak dan membakar kalori juga. Terus bisa mempercepat proses metabolisme dalam tubuh sehingga berat badan kita dapat turun secara bertahap. Nah selain itu, Mbak Rima juga jangan begadang dulu ya Mbak, harus tidur yang cukup supaya tubuh Mbak tetap kuat. Apakah sudah mengerti Mbak? Sudah Ibu. Oh iya, untuk susunan menunya juga sudah ada di leaflet ya Mbak. Untuk porsinya juga sudah tertera di situ. Mungkin bisa Mbak Rima terapkan selama 1-2 minggu ke depan. Kemudian nanti kembali ke sini lagi untuk melihat apakah ada perubahan atau belum. Apakah sudah jelas Mbak? Saya mau nanya Ibu, berat badan ideal saya itu berapa ya Ibu? Oh ya. Jadi kalau berdasarkan tinggi badan dan jenis kelamin itu, berat badan ideal Mbak Rima sekitar 52,2 kg. Namun perlu diingat ya Mbak, selama menjalankan diet dari saya, sebaiknya Mbak Rima tidak menimbang sendiri dulu, baik itu di rumah maupun di tempat lain. Jadi penimbangannya dilakukan saat konsultasi berikutnya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Ibu. Baik, kalau begitu apakah bisa tolong disampaikan kembali apa yang perlu Mbak Rima lakukan? Jadi saya perlu menjaga pikiran saya agar tidak stres. Terus juga perlu menjaga pola makan saya, mengurangi makanan berminyak, berlemak, yang manis-manis, juga mengurangi nyemil juga. Terus juga harus banyak aktivitas dan juga olahraga rutin sama tidak begadang Ibu. Ya, baik. Sepertinya konsultasi kali ini cukup sampai di sini ya Mbak. Semoga segera ada perubahan. Terus konsultasi berikutnya nanti akan saya infokan kembali. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Baik Ibu, terima kasih.